Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran interaktif. Bersama saya, Tommy Saputra SPD, pada mata pelajaran seni budaya kelas 7 dengan materi ragam hias. Unit kerja UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Lares Sago Halaban. Adapun KD yang akan kita pelajari, di sini KD 32 memahami prinsip dan prosedur mengubah atau gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Sedangkan untuk KD 42-nya yaitu menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 321, melalui membaca, siswa dapat menjelaskan tentang prinsip menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran 322, melalui membaca, siswa dapat menjelaskan tentang prinsip menggambar flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk 421, siswa dapat menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Nah, di sini dapat kita lihat, yaitu peta konsep ragam hias. Adapun dari peta konsep ini, ya, kita akan membahas beberapa dari ragam hias, seperti prinsip, prosedur, ya, dari ragam hias ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada perkenalan materi. Nah, di sini ada disajikan 6 buah gambar. Ya, ini adalah contoh ragam hias. Flora dan fauna di Indonesia sangat kaya dan beragam. Setiap daerah memiliki kekayaan flora dan fauna. Hal ini menjadikan ciri atau simbol suatu daerah. Kekayaan flora dan fauna oleh masyarakat diabadikan pada bentuk ragam hias. Ragam hias yang ada dapat dijumpai pada bangunan maupun arsitektur rumah adat daerah. Ragam hias tersebut digunakan sebagai simbol yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Setiap daerah mempunyai perbedaan. Tentu itu juga mewakili ragam hias flora dan fauna di tiap daerah yang berbeda. Karena pembuatannya sendiri dibuat menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Ragam hias yang ada dibuat dari yang dibuat itu berasal dari kayu, kain, kulit, dan serat tembaga. Nah, di sini kita akan membahas itu ragam hias. Apa sih ragam hias itu? Nah, di sini ada pengertian dari ragam hias. Ragam hias atau biasa disebut dengan ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah dengan menampilkan sebuah riasan atau motif sebagai identitas suatu karya seni itu sendiri. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Pembuatan ragam hias didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Nah, menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau pengayaan dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, apa pula itu motif ragam hias? Karya ragam hias mengambil dari bentuk-bentuk flora, fauna, figural, dan bentuk geometris.
tergantung keinginan si pembuat dan kebutuhannya. Ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 atau 3 dimensi. Berikut ini beberapa contoh pengaplikasian ragam hias yang ada. Nah, yang pertama, ragam hias flora atau vegetal. Bentuk ragam hias ini menampilkan pada ragam tumbuh-tumbuhan. Ragam hias di flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, bordir, hampir di seluruh karya seni rupa di Indonesia. Nah, di sini ragam hias flora ini di Indonesia hampir di setiap ragam seni rupa ada. Ya, yang kedua, ragam hias fauna. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam, dan masih banyak yang lainnya. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia seperti burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di Lampung. Nah, yang ketiga, di sini adalah ragam hias figural. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu. Yang diproses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Nah, sedangkan yang keempat yaitu ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, dari gambar dapat kita lihat itu adalah bentuk dari ragam hias geometris. Kemudian pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuk seperti persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Semua pola ragam hias, baik itu ragam hias flora, fauna, figuratif, maupun geometris, akan selalu memperhatikan segi keindahannya. Nah, di sini ada gambar pola ragam hias geometris beraturan. Nah, sedangkan yang di bawah itu pola ragam hias geometris tidak beraturan. Kemudian, teknik menggambar ragam hias. Gambar ragam hias sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Bentuk gambar ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Pada saat kita ingin menggambar ragam hias, berikut aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Kedua, persiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, buat bentuk yang sama atau bisa dicimplak pada bidang yang lain. Yang keenam, warnai gambar. Nah, di sini kesimpulan. Ya. Menggambar ragam hias memiliki pola bentuk gambar yang teratur dan pola gambar yang tidak teratur. Pola gambar teratur memiliki ukuran pola yang sama. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Madura, dan Papua memiliki pola ragam hias menggunakan pola yang teratur. Pada pola ragam hias yang tidak teratur, ragam hias dibuat lebih ekspresif dan dinamis.
Gambar ragam hias dapat dibuat dengan cara disederhanakan atau dilebih-lebihkan. Gambar ragam hias dapat dijumpai pada pinggiran rumah adat daerah, kain batik, atau benda-benda kerajinan lainnya. Warna yang digunakan biasanya memiliki ciri khas dan memiliki makna simbolik. Prosedur yang harus dilakukan dalam menggambar ragam hias adalah gambar harus mengikuti bentuk pola gambar ragam hias yang ada seperti pola gambar ragam hias yang beraturan atau tidak beraturan. Menggambar ragam hias juga harus diperhatikan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan harmonisasi. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga kita bisa menelaah, mempelajari materinya, dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.